Rumah atau tempat tinggal yang aman, layak, dan terjangkau adalah kebutuhan dasar bagi setiap orang. Sayangnya, hal itu tidak mudah untuk diwujudkan. Tanah sebagai modal utama untuk membangun rumah, sebagian besar telah dikuasai dan dikomersialisasi oleh para pengembang. Akibatnya, rumah-rumah di Jakarta hanya bisa dimiliki oleh kelas menengah ke atas. Rakyat miskin kota di Jakarta yang tidak masuk dalam pasar rumah komersial secara mandiri dan bersama-sama membangun rumah dan kampungnya sendiri tanpa campur tangan negara. Pemukiman kolektif dan mandiri atau biasa disebut dengan kampung kota menjadi alternatif solusi untuk pemenuhan kebutuhan tempat tinggal bagi warga di mana negara masih belum berhasil mewujudkannya. Sayangnya, pemerintah selama ini masih memandang pemukiman kampung kota tersebut hanya dari sisi legalitas dokumen formalnya saja. Pemerintah kota seringkali hadir secara represif dalam bentuk penggusuran. Permukiman kolektif atau gotong royong yang tercermin dalam kampung kota dianggap sebagai masalah atau beban bagi kota. Untuk mengubah cara pandang pemerintah dan publik terhadap keberadaan kampung kota, dibutuhkan upaya yang intensif, masif, dan terus-menerus. Urban Poor Consortium atau UPC bersama dengan komunitas-komunitas rakyat miskin kota di Jakarta membangun organisasi rakyat yang bernama Jaringan Rakyat Miskin Kota Jakarta atau yang dikenal dengan JRMK. JRMK Jakarta yang saat ini anggotanya berada di 25 kampung di Jakarta menjadi motor gerakan bagi pemenuhan hak tempat tinggal yang layak di kota Jakarta. JRMK mengajak kampung-kampung untuk bersatu dan secara aktif menjadi pelaku utama untuk mendapatkan hak atas kota mereka, kepastian hukum untuk tinggal, mencari nafkah dengan tenang, mencegah ancaman penggusuran, hidup dengan bermartabat, sehat, dan bahagia. Untuk mencapai tujuan tersebut, rakyat miskin kota harus diakui sebagai bagian yang ikut membangun dan menyumbang kepada kesejahteraan warga kota, serta dipenuhi hak-hak dasar serta konstitusional mereka. Untuk meraih tujuan pengakuan terhadap permukiman kampung kota, JRMK Jakarta menerapkan 3 strategi, yaitu pengorganisasian, advokasi, dan pengembangan jaringan. Strategi paling mendasar dan pertama kali adalah pengorganisasian. Rakyat miskin kota di Jakarta memiliki permasalahan yang relatif sama terkait dengan tempat tinggalnya. Namun, selama ini mereka masih cenderung berjuang secara sendiri-sendiri. Rakyat miskin kota yang terorganisir dapat menjadi pelaku utama perubahan kota yang lebih adil. Dengan pengorganisasian yang kuat, rakyat miskin kota membangun anggota dalam jumlah besar, memiliki pengetahuan dan kesadaran kritis, sehingga tumbuh kepercayaan diri dan optimisme untuk melakukan tindakan perubahan. Pengorganisasian juga mendorong terjadinya perubahan budaya, salah satunya kesetaraan gender. Selama ini, perempuan ditempatkan pada wilayah domestik dan tidak dilibatkan dalam berbagai pengambilan keputusan. Pengorganisasian yang dilakukan oleh JRMK Jakarta memberi perhatian lebih kepada kelompok perempuan. Berikut ini serangkaian kegiatan pengorganisasian yang dilakukan JRMK Jakarta untuk membangun gerakan kampung kota. Yang pertama adalah pembentukan organisasi sebagai wadah perjuangan bersama. JRMK Jakarta sebagai organisasi menjadi rumah bersama bagi rakyat miskin kota dalam memperjuangkan mimpi bersama. Di dalam JRMK, tujuan, nilai, prinsip, pembagian peran, dan sumber pendanaan gerakan disepakati serta dijalankan bersama. Selanjutnya, untuk memperkuat organisasi gerakan,
JRMK melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota. Berbagai pelatihan yang pernah diselenggarakan JRMK untuk membangun gerakan kampung kota antara lain pelatihan pengelolaan organisasi, pengelolaan keuangan, pelatihan fasilitasi pertemuan, membuat notulensi, pelatihan koperasi, pelatihan melakukan advokasi, pelatihan membuat media publikasi, pelatihan melakukan pemetaan, pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga, dan masih banyak yang lainnya. Media pengorganisasian yang kedua adalah penataan kampung oleh komunitas. Selama ini, kampung kota mendapat stigma dengan sebutan kampung kumuh. Pemerintah bersama dengan pihak yang mendaku sebagai ahli perkotaan seringkali membuat keputusan penataan kota yang top-down dan merugikan warga setempat, khususnya yang miskin. Dengan penataan kampung yang diinisiasi dan dilakukan oleh komunitas setempat sebagai pelaku utama, kepentingan rakyat setempat sebagai yang bertempat tinggal menjadi pertimbangan utama. Kegiatan dalam penataan kampung meliputi berbagai pertemuan dari perencanaan hingga pelaksanaan, pembagian peran, pengumpulan ide-ide dalam penyusunan desain, presentasi, pengambilan keputusan bersama, penghitungan dan pencarian material hingga anggaran, gotong royong, dan lain sebagainya. Ruang lingkup kegiatan penataan kampung tidak hanya perbaikan fisik rumah atau infrastruktur, tapi juga meliputi pengelolaan sampah rumah tangga, penghijauan kampung, peningkatan ekonomi, kelembagaan komunitas, kesehatan, dan seterusnya. Hasil dari kegiatan penataan kampung, rakyat menjadi lebih kompak, percaya diri, berdaya, dan kualitas lingkungan permukimannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Media pengorganisasian ketiga yang digunakan oleh JRMK adalah pembentukan koperasi. Koperasi dipilih oleh JRMK karena memiliki beberapa aspek penting, antara lain aspek pemberdayaan ekonomi bersama, aspek pelayanan, aspek politik kewarganegaraan, dan aspek subjek hukum bersama. Saat ini, JRMK telah membentuk 20 koperasi berbadan hukum di 23 kampung di Jakarta. Koperasi sebagai alat pemberdayaan ekonomi bersama mampu membangun jaringan modal, jaringan ide, jaringan informasi, kerjasama, dan pembagian hasil usaha untuk semua anggota berdasarkan pada kontribusinya. Saat ini, berbagai macam unit usaha telah dijalankan di berbagai koperasi JRMK seperti pengadaan beras, pembuatan pupuk cair, distribusi gas, pengelolaan tempat usaha, dan lain sebagainya. Hasil usaha tidak saja dibagikan kepada anggota perorangan, tapi juga dialokasikan untuk membiayai operasional gerakan organisasi. Pada aspek pelayanan, koperasi menyediakan berbagai kebutuhan anggota tanpa mengambil keuntungan. Aspek berikutnya adalah politik kewarganegaraan. Aspek ini menjadikan koperasi sebagai alat penyadaran bagi anggota terhadap kebijakan negara. Sebagai contoh, koperasi tidak hanya melakukan penggalangan dana dari anggota untuk pembiayaan penataan kampung, tapi juga melakukan upaya perubahan kebijakan rencana tata ruang, anggaran, dan pertanahan agar sesuai dengan kebutuhan warga. Aspek penting selanjutnya dari koperasi adalah koperasi menjadi subjek hukum bersama yang dapat melakukan berbagai perbuatan hukum bagi anggota. Sebagai contoh, koperasi sebagai pemegang hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah atas nama koperasi mengurangi potensi warga kehilangan tanah dan rayuan pasar tanah. Selain itu, kepemilikan kolektif juga mendorong koperasi sebagai pengelola kawasan untuk kesejahteraan bersama. Strategi yang kedua adalah advokasi. Secara khusus, advokasi bertujuan untuk perubahan kebijakan tingkat kota dan nasional agar lebih adil kepada mereka yang miskin atau minoritas.
Contoh kebijakan dalam konteks untuk kampung kota antara lain tata guna dan kepemilikan lahan, alokasi APBD untuk perumahan rakyat, kebijakan tata ruang, dan pengadaan sarana prasarana permukiman bagi rakyat miskin kota. Selain perubahan kebijakan, advokasi juga harus menyasar pada proses pembuatan kebijakan di mana rakyat terlibat dan didengar secara tulus dan setara dalam proses pengambilan keputusan. Perlu digarisbawahi bahwa rakyat pemilik masalah harus menjadi pelaku utama dalam proses advokasi. Advokasi dapat dilakukan dengan mengusulkan produk kebijakan baru atau merevisi kebijakan yang telah ada. Untuk tercapainya target advokasi, berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan, antara lain pengusulan dokumen kebijakan, tekanan massa, kampanye online, audiensi, kontrak politik, pengadilan, dan sebagainya. Dalam melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan terkait permukiman kolektif kampung kota, JRMK Jakarta melakukan berbagai upaya sebagai berikut. Yang pertama adalah advokasi melawan penggusuran. Menghentikan penggusuran adalah langkah penting agar rakyat tetap berada di lokasi mereka dan tidak tercerai-berai. Target dari advokasi ini, pemerintah menghentikan semua rencana penggusuran dan membuka pintu dialog untuk alternatif solusi yang lebih baik. Berikutnya adalah pengusulan konsep alternatif dari komunitas. Konsep alternatif adalah konsep tanding atas rencana pembangunan atau penggusuran yang merugikan rakyat setempat. Konsep alternatif disusun oleh komunitas setempat dengan melibatkan jaringan ahli dari luar komunitas untuk memperkuat kualitas konsepnya. Salah satu bentuk konsep alternatif adalah konsep penataan kampung dari komunitas. Target dari advokasi ini, konsep alternatif disetujui oleh pengambil kebijakan dan mengubah kebijakan yang sebelumnya merugikan. Advokasi berikutnya yang dilakukan adalah perubahan kebijakan terkait pertanahan, tata ruang, dan anggaran. Advokasi pertanahan menyasar pada penyelesaian kasus dan status pertanahan di lokasi-lokasi kampung kota. Target dari advokasi tata ruang, pemerintah mengubah rencana tata ruang agar sesuai dengan peruntukan hunian bagi rakyat. Advokasi berikutnya adalah pengalokasian anggaran melalui APBD untuk program perbaikan kampung, baik infrastruktur maupun tempat tinggal. Strategi ketiga yang dapat dilakukan untuk gerakan perumahan kolektif kampung kota adalah membangun jaringan. Peran jaringan dalam gerakan perumahan kolektif kampung kota adalah untuk memperkuat gerakan dan bukan menggantikan peran komunitas sebagai pelaku utama. Strategi pengembangan jaringan juga dapat menjadi jembatan kerjasama dan penumbuhan keberpihakan antar kelas. Sebagai contoh, profesional kelas tengah saling belajar dengan warga kota kelas bawah dalam memecahkan masalah kota. Profesional kelas menengah tersebut antara lain pengacara, arsitek, jurnalis, seniman, dan aktivis lingkungan. 3 strategi yaitu pengorganisasian, advokasi, dan jaringan itulah yang diterapkan oleh JRMK dalam membangun gerakan perumahan kolektif kampung kota di Jakarta. Hingga saat ini, capaian JRMK dalam pengorganisasian setidaknya meliputi anggota aktif terorganisir semakin bertambah menjadi 2.350 keluarga. Berhasil membentuk 20 koperasi di 23 wilayah yang memiliki keanggotaan, kepengurusan, sumber pendanaan, dan kegiatan secara rutin. Dari sisi kualitas permukiman, beberapa kampung anggota JRMK berhasil meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik seperti di Kampung Tongkol, Krapu, Lodan, Kampung Muka, dan Kaliapuran. Capaian yang tidak kalah penting dari proses pengorganisasian di JRMK adalah bertambah banyaknya kader perempuan yang aktif, memiliki pengetahuan, dan menduduki posisi di kepengurusan utama organisasi. Berikutnya, di proses advokasi, JRMK berhasil pertama,
Mempengaruhi kebijakan kota, setidaknya dalam 4 tahun terakhir, angka penggusuran di Jakarta menurun secara signifikan, meskipun masih ada di beberapa tempat. Kedua, berhasil mendorong kebijakan penataan kampung. Kebijakan ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 dan Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang penataan kampung. Dengan kedua produk hukum tersebut, proses perencanaan pembangunan kampung dilakukan dengan kolaboratif antara Pemprov DKI Jakarta dengan komunitas dan organisasi pendamping. Ketiga, dengan adanya produk hukum tentang penataan kampung, maka APBD dapat diakses oleh warga kampung kota. Keempat, 17 kampung anggota JRMK menjadi lokasi sasaran program reforma agraria di Jakarta. Melalui program reforma agraria, komunitas mendapatkan kesempatan untuk penyelesaian kasus pertanahannya. Kelima, hampir semua bangunan yang berada di 15 kampung anggota JRMK telah menerima izin mendirikan bangunan dari Pemprov DKI Jakarta. Keenam, 5 kampung anggota JRMK telah berubah rencana tata ruangnya menjadi peruntukan hunian. Ketujuh, kampung akuarium yang digusur tahun 2016 saat ini telah selesai dibangun 2 tower dan sudah dihuni dari rencana pembangunan 5 tower dengan hak penggunaan dan pengelolaan dipegang oleh koperasi. Sedangkan Kampung Kunir yang digusur tahun 2015 lalu saat ini telah dicanangkan pembangunannya kembali oleh Gubernur DKI Jakarta. JRMK berhasil menjadikan isu perumahan kolektif kampung kota menjadi isu bersama. Bukan hanya rakyat miskin kota, mereka bersama-sama memperjuangkan keadilan dan hak atas kota. Dengan melakukan pengorganisasian, advokasi, dan membangun jaringan, rakyat miskin kota dapat tampil sebagai kekuatan yang terorganisir, berpengetahuan, dan memiliki sumber daya untuk menjadi pelaku utama dalam mewujudkan hak atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau.